tercurah untuk kami umat-umat-Mu Tuhan. Pagi hari ini di hadapan kami ada tubuh dan darah Tuhan yang akan kami nikmati bersama-sama, memperingati akan kematian dan kebangkitan Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu melalui mulut lidah hamba-Mu yang ada di depan ini. Pakai Tuhan, hamba-Mu yang di depan ini menjadi saluran berkat bagi kami semua umat-umat-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Baik, tidak terasa Bapak Ibu, ini sudah minggu yang pertama di bulan Oktober Bapak Ibu ya. Jadi sebentar lagi bulan November, sebentar lagi Desember Natalan. Ya Bapak Ibu, jadi mari kita nikmati dari hari ke hari ini untuk memuliakan nama Tuhan. Suaranya kok welek mendi saudara. Mari kita buka Alkitab kita dalam 2 Korintus 1 Bapak Ibu ayat 3 sampai ayat yang keempat. 2 Korintus pasal yang pertama ayat 3 sampai ayat yang keempat. Pagi hari ini kita akan belajar dari hati Yesus. Belajar dari Yesus sendiri saudara. Yaitu kita akan belajar tentang belas kasihan. Mari kita buka Alkitab kita dan kita baca bersama-sama ayat yang ketiga dan ayat yang keempat dari 2 Korintus pasal yang pertama. Mari kita akan baca bersama-sama ayat ini. Yang tidak membawa Alkitab bisa melihat di LCD saudara. 1, 2, 3. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Bapak Ibu, kalau kita belajar tentang pemuritan, kalau kita bicara tentang amanat agung, saudara, kita pada waktu itu rasul-rasul belajar langsung dengan Yesus. Perintah itu diberikan kepada rasul-rasul itu langsung. Ya, belajar, memuridkan, menjangkau jiwa-jiwa seperti itu. Belajar dari Yesus. Ya, jadi Paulus dan murid-murid belajar langsung dari Yesus. Lalu murid-murid itu mengajarkan kepada jemaat-jemaat. Dan jemaat itu transfer dan mengajar kepada orang-orang yang belum percaya untuk dibawa kepada Tuhan. Nah, itu seperti rangkaian. Jadi otomatis guru kita adalah Yesus dan perintahnya adalah pergilah ke seluruh bumi, ya, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Artinya apa Bapak Ibu? Amanat agung itu diberikan kepada semua orang percaya, tidak hanya kepada murid-murid, tidak hanya kepada hamba Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara, yang paling mudah pagi hari ini kita akan belajar dari kehidupan Yesus dari sisi yang mungkin orang bilang itu paling sensitif, yaitu belajar dari hati Yesus. Katakan hati Yesus. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat ayat ini, Rasul Paulus ini merasa dia sedang berguru, sedang belajar dari Yesus. Atau dikatakan lebih ekstrim lagi, Paulus lebih merasakan, sudah merasakan apa itu belas kasihan yang Yesus berikan kepada Rasul Paulus. Maka Rasul Paulus ingin memberikan belas kasihan itu kepada jemaat di Korintus. Nah, ada sebuah kayak paralel gitu saudara ya, seperti paralel. Jadi artinya orang yang mengalami Yesus, dia akan bisa membuat orang itu mengalami Yesus lewat, ayat ini berkata, belas
kasihan. Perhatikan kalimat-kalimat ayat itu saudara. Ada beberapa kalimat yang menarik. Dikatakan terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Yesus itu menjadi pusat sumber daripada kita. Lalu dikatakan Bapa yang penuh apa saudara? Belas kasihan. Jadi ada Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Allah Bapa yang baik dan ada Yesus yang penuh belas kasihan. Dan perhatikan ayat berikutnya. Dan Allah sumber segala penghiburan. Yang menghibur siapa saudara? Kami. Rasul Paulus sedang mengatasnamakan saya dan jemaat. Yang menghibur kami dalam segala apa? Penderitaan kami. Sehingga kami sanggup menghibur mereka. Dari kami kepada mereka. Yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Dengan penghiburan yang kami terima sendiri Allah. Artinya begini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua. Mengalami yang namanya belas kasihan Tuhan. Merasakan yang namanya belas kasihan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita juga memiliki belas kasihan kepada orang. Amin, saudara. Kenapa? Karena dikatakan mereka sedang mengalami berbagai-bagai macam penderitaan. Supaya mereka mendapat penghiburan dari Allah Bapa Roh Kudus yang luar biasa itu. Melalui siapa, saudara? Melalui kita. Kita merasakan dulu penghiburan itu, kita merasakan belas kasihan itu lebih dulu, maka kita juga akan ikut merasakan orang-orang yang sedang menderita, orang-orang yang sedang mengalami masalah, sehingga muncul belas kasihan dari hati kita kepada orang-orang yang sedang menderita. Naluri manusia, saudara, ya ada berbagai macam. Kalau saudara lihat gereja ini, tiba-tiba ada sampah. Ibu, mbuh kertas, mbuh apa, mbuh amplop diwel-wel jatuh. Orang yang lewat, saya jamin, tidak semua orang sadar akan mengambil sampah itu, lalu membuang di tempat sampah. Ya, jadi ada yang menginjak, ada yang melewati, tapi pasti ada yang mengambil dan membuang di tempat sampah. Bapak Ibu, begitu juga dengan kita. Kalau kita melihat orang, ya, melihat orang yang mungkin minta-minta di jalan, atau wajahnya mesake, ada orang yang hanya cuek, ada orang malah nyukur-nyukur ke, ada orang malah apa namanya, ngomel-ngomel. Tapi ada juga yang mengeluarkan uangnya lalu diberikan kepada orang tersebut. Saya percaya orang yang memberi tadi dia punya apa saudara? Belas kasihan. Ketika belas kasihan itu diberikan kepada orang itu, maka orang itu akan merasakan kasih Tuhan. Dan akhirnya orang itu akan merasakan pertolongan, penderitaannya terangkat, dan satu saat nanti orang itu bisa jadi akan menolong orang dengan rasa belas kasihan. Yesus Bapa kita dikatakan, dialah tempat yang paling tepat kita belajar. Jadi pagi hari ini kita belajar tentang belas kasihan Tuhan. Jadi saudara akan menjadi agennya Tuhan dengan memiliki belas kasihan. Haleluya. Dan kalau kita bandingkan dengan karya-karya Tuhan yang besar di kayu salib, apa yang kita lakukan di dunia itu tidak ada apa-apanya, saudara.
Nah, saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara begini. Orang yang memiliki belas kasihan yang didapatkannya dari Tuhan, dia akan melakukan sesuatu yang aneh menurut pandangan manusia. Atau orang yang sedang mengalami puber keberapa kalau udah lansia itu. Ya, lagi mengalami cinta kasih yang luar biasa di puber yang keberapa gitu. Lalu orang itu pasti akan aneh kelakuannya, saudara. Umurnya 75 tahun, tapi pakainya jin sobek-sobek. Ya, pakainya jaket kulit, naiknya Vixen. Saudara, lalu parfumnya wangi. Pakai langken, saudara. Pakai akik, pakai kalung akik yang gede begitu. Lalu dia mulai jalan-jalan ke mall. Dan dia sedang lupa bahwa dia umurnya berapa, saudara? 75 tahun. Tapi karena ada hati yang sedang jatuh cinta, yang sedang semangat-semangatnya, maka yang keluar adalah hal-hal yang tidak selazimnya. Sama dengan orang yang sudah mendapatkan belas kasihan Tuhan, ada di hati kita, maka orang yang di dalam hidupnya itu ada belas kasihan, dia akan melakukan hal yang aneh di pandangan manusia. Kita lihat Tuhan Yesus. Karena kasihnya yang besar, karena belas kasihannya yang besar, Bapak kita di sorga memberikan anaknya buat kita. Aneh enggak, saudara? Orang di dunia ini orang sudah berdosa semua kok. Kurang ajar semua kok. Penjahat semua kok, saudara. Tapi Bapa di sorga, dia punya belas kasihan. Maka dia memberikan anaknya yang tunggal. Untuk mengampuni dosa kita semua. Dan Yesus, dia belajar dari Bapanya. Yang penuh dengan belas kasihan itu. Coba mari kita lihat, ya. Contohnya, saudara, ya. Kita lihat contohnya. Di dalam Kolose 3. Markus 1, saudara. Nanti ke Kolose 3-nya nanti. Markus 1 dulu. Markus 1 ayat 41, ini pelayanan Yesus. Ketika Yesus sedang menyembuhkan orang yang sakit kusta. Perhatikan ayat-ayat ini, saudara. Ya, kalimat-kalimatnya. Maka tergeraklah. Siapa yang tergerak? Ya, maka tergeraklah hatinya, hati Yesus. Oleh apa, saudara? Oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau jadilah engkau tahir. Coba kalau saudara diperhadapkan, misalnya di jemaat kita ada jemaat baru, ya jemaat baru, dia gudigen, saudara, atau duwe sakit gula, ya korengen gitu, diterima nggak di gereja ini, saudara? Wah, kok nular ki, wah. Apa yang harus kita lakukan? Kita sudah dengar firman Tuhan. Ada enggak belas kasihan dari hati kita? Alkitab memberikan contoh orang Samaria yang baik hati dibandingkan dengan imam dan orang Lewi. Orang Lewi dan imam itu, saudara, kerjaannya wirawiri, ngurusi ibadah, ngurusi kebaktian, ngurusi urusannya dengan ibadah kepada Tuhan. Tetapi ketika lewat di jalan, di pinggir jalan itu ada orang yang sudah dirampok, dipukuli, babak bunyak. Orang Lewi dan imam-imam ini hanya apa, saudara? Lewat, bahkan dia nek borojo Jawane apa ngene iki? Kudune lewat kene terus ngene iki. Melipir-melipir metu
pinggir atau golek jalan tikus, saudara. Supaya enggak, jangan-jangan nanti perampoknya ada di situ, nanti aku ikut dirampok, kan begitu. Padahal wis sekarat, saudara, minta tolong. Memang sejarah mengatakan orang Samaria, orang Yahudi tidak bisa bersatu. Mereka konflik terus, merasa berbeda derajatnya. Nah, yang sakit ini orang Yahudi, yang lewat imam, Lewi, tapi tidak ada orang Samaria yang dikatakan itu tidak terhitung. Dianggap enggak kelasnya buat orang Yahudi. Tapi dipakai Tuhan, memiliki belas kasihan. Dia berhenti dan dia merawat orang sakit itu. Di Alkitab dikatakan dibawa ke rumah sakit, diobati, dikasih duit, dan dikatakan kalau kurang nanti saya datang lagi dan saya akan berikan uang itu. Bisa aja orang ini pengusaha, saudara ya, kan punya duit banyak dia. Harusnya orang Samaria ini berkata, wah, kalau saya tolong, jangan-jangan nanti aku malah dikambing hitamkan. Jangan-jangan perampoknya masih ada di situ. Nanti saya menolong, saya ikut dipukuli. Tapi karena belas kasihan yang besar itu, Bapak Ibu, orang Samaria tidak melihat itu orang Yahudi, itu orang apa. Tapi dia segera menolong dan membawa ke rumah sakit, ke penginapan, diobati, dikasih uang, saudara. Haleluya, saudara. Milikilah belas kasihan. Kalau di gereja kita hebat, menyanyi, menangis, berbahasa roh, ahli Alkitab. Tapi ada orang yang sedang butuh pertolongan. Kadang-kadang kita pura-pura tidak lihat. Disinggung di cerita ini. Maka saudara, mari kita sekarang tahu kebenaran, kita tahu firman Tuhan, kita memuji Tuhan, tapi juga jangan lalai bahwa di sini itu ada belas kasihan Tuhan yang harus kita praktekkan. Saya ingat, ya, anak saya yang besar itu orangnya tega-tegaan. Punya uang 200, temennya butuh buku, butuh ini, dia kasih. Nah, nanti sing bongko ya wong tuane, saudara. Ditelepon, Pak, duitnya habis begitu. Lah gak disangoni kok wis entek. Kasihan, Pak, teman saya nggak punya ini, nggak punya ini. Saya tanya, sepatumu yang itu mana? Yang papa belikan. Ini Pak, kasihan teman saya nggak punya sepatu, sepatunya bolong, tak kasih temennya. Pada awalnya saya nyala-nyalain dia, saudara. Gitu. Tapi saya ketika lihat Yesus ini, waduh, salah besar saya menegur dia. Karena sebenarnya dia sedang mau mempraktekkan dalam hal kecil soal belas kasihan. Misi Allah yang terbesar adalah mencintai seluruh umat manusia ini. Dan dengan belas kasihan Tuhan ini, banyak jiwa-jiwa diselamatkan dan dimenangkan. Bapak Ibu, melalui saya dan Bapak Ibu Saudara, jadilah Yesus kecil di dunia ini yang memiliki belas kasihan. Makanya kadang saudara ya, saya dulu di Genduk, ada jemaat namanya Pak Julius. Saya nggak tahu sekarang keberadaannya di mana. Saya diberi tugas sama gembala saya untuk melayani orang ini, saudara. Masuk dalam didikan, kan saya dulu kelompok seperti Pak Muji kalau di sini gitu ya, gembala FA gitu. Tapi di sana tuh kan FA-nya banyak ya, ada sekitar 10 FA gitu. Jadi saya menggembalakan di daerah yang pinggiran sana, dari Raden Patah sampai ke sana. Nah, ada jemaat yang rumahnya Raden Patah, saudara ya. Jemaat rumahnya, dan dia setia sekali, saudara. Tapi saudara, banyak orang yang mencemooh dia gitu ya, dari pakaiannya, rambutnya, motornya aja itu sudah dicancang-cancang rafia gitu ya. Motornya Flebore, apanya itu sudah diikat-ikat rafia semua, saudara. Tapi masih jalan saja, saudara ya, itu. Saudara, bayangin ya,
dia minta uang buat beli potong rambut. Mau potong rambut, saudara. Oke, dikasih uang untuk potong rambut. Karena kita kan sayang gitu kan. Wah, potong rambut. Ternyata nggak dibuat potong rambut, saudara. Dibuat ngerokok, saudara. Nah, rambutnya itu dipotongi dewe, jadi botal-batel gitu, saudara. Dicukur dewe rambutnya, saudara. Terus dibilang, katanya istrinya 2 gitu ya. Ini yang istrinya minta cerai dan sebagainya, terus minta uang untuk ini. Kita kasih, kan begitu. Oke, gitu loh. Lama-lama kita mangkal gitu ya. Kita mangkal, kita jengkel sama orang ini gitu, saudara ya. Tapi setia, saudara. Setia ke gereja. Kita jengkel. Nah, satu ketika saya dengan gembala saya, Pak Gatot. Saya belajar banyak ya, jadi datang sana ke rumahnya di Raden Patah yang tahap pertama Pak Muji, yang sekarang mungkin sudah tidak ada, yang banjir terus itu. Saya ke sana, saudara, waduh, jadi mau, ini di kamar mandi aja nggak punya, ruang tamu nggak punya, dia cuma tempat tidur aja sudah digandel-gandel, itu bawahnya air, saudara. Jadi untuk masuk ke rumahnya dia itu segini, saudara, kecepluk gitu. Dan itu dia cuma dikasih ganjel-ganjel gitu, dia tidur di situ, saudara. Mungkin kalau pas robnya naik, dia mungkin kemambang begini, saudara ya. Kasurnya terus turun lagi, saudara. Di situ, saya sama Pak Gatot cuma rangkulan. Kalau sudah begini Pak Timo mau nyalain dia. Waduh, ketika di situ, saudara, kami diajar. Terus tak bayangin, nek aku ngalami koyo ini, iso ora. Pak Gatot bilang, gimana perasaan Pak Timo? Bisa hidup seperti ini? Tapi Pak Julius bisa. Apa yang harus kita lakukan Pak Timo? Akhirnya dengan penuh belas kasihan, wis meh model kayak apapun, kita terima orang ini apa adanya, tetap kita layani, minta uang 100, kita kasih 20, yang penting dikasih gitu, supaya dia bisa hidup. Akhirnya belas kasihan itu muncul. Dan akhirnya kita memperhatikan kebutuhan orang itu. Saudara, sampai segitukah? Sudah begitukah hidup kita ketika melihat orang yang sedang mengalami penderitaan, muncul enggak belas kasihan itu? Ada seorang pengusaha, ya, biasanya dia sering cuman titip pendeta begitu, kasih hamba Tuhan itu. Dia hanya sebatas memberi aja. Ini hamba Tuhan per bulan kasih 300, ini, hanya sebatas itu. Tapi ketika dia turun langsung, melihat ada seorang hamba Tuhan yang gerejanya bagus. Karena semua uangnya buat gereja, dapat uang buat gereja, dapat berkat buat gereja. Tapi pastorinya sendiri, saudara, atapnya aja bocor. Kamar mandinya belum ada, cuman pakai terpal gitu. Pengusaha ini langsung apa, saudara? Selama ini saya ngasih salah sasaran. Dan ketika dia lihat rumah pendeta itu, dia di situ, seandainya aku yang ada di sini, aku tidak bisa. Tapi aku bisa, Tuhan. Aku hanya punya belas kasihan. Pastori itu dibangun sampai selesai, tidak ada embel-embel apa-apa, saudara. Kenapa dia bisa bangun? Karena ada belas kasihan. Kalau Tuhan sudah memberikan belas kasihannya kepada kita, apa yang kita beri kepada orang-orang di sekitar kita? Sudahkah kita punya belas kasihan? Nah, firman Tuhan di dalam Kolose, saudara, Kolose 3 ayat 12, ini penting. Mari kita baca Kolose 3 ayat 12 berkata begini. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, saudara percaya kita adalah orang pilihan Allah? Saudara percaya? Ya, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Perhatikan, selalu diawali Tuhan itu mengasihi kita. Yang dikasihinya kenakanlah, perhatikan, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran.
Ini ditawarkan sama Tuhan buat kita. Sebagai orang-orang pilihan Allah yang Yesus sudah lakukan. Dan ini ditawarkan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Seperti pakaian. Mau pakai atau tidak. Ini diberikan seperti jubah. Ditawarkan, mengenakan, dikenakan. Mau enggak kita mengenakan jubah itu? Mau enggak kita mengenakan pakaian itu? Pakaian apa? Jubah apa dikatakan? Dikatakan di sini ada jubah belas kasihan. Kenakanlah belas kasihan dan kemurahan, saudara. Ini adalah pakaian yang Tuhan tawarkan. Dan Bapak Ibu mau pakai apa tidak? Itu ada keputusan ada di tangan Bapak Ibu Saudara semua. Tapi orang yang mengalami pengalaman rohani dengan Tuhan, yang mengalami pengalaman spiritual dengan Tuhan, mengalami belas kasihan dari Tuhan, dia pasti akan pakai pakaian ini. Yaitu mengenakan belas kasihan untuk menolong orang. Jadi berangkatlah dari hati yang memiliki belas kasihan. Amin Bapak Ibu. Saudara mau jadi berkat? Saya kasih tahu ya. Ketika saudara melakukan itu, sebenarnya tidak ada keuntungan secara dunia, malah rugi. Makanya saya katakan banyak orang yang memiliki belas kasihan, dia akan melakukan sesuatu yang gila, sesuatu yang aneh. Saya dulu dapat berkat dari jemaat, saya nggak perlu sebut namanya siapa. Dia dapat berkat 38 juta jemaat di sini. Saya dipanggil ke rumahnya, saya dikasih 30 juta. Pak, saya ada berkat 38 juta. 30 juta buat Bapak, yang 8 juta buat saya. Aneh enggak saudara? Harusnya yang buat saya berapa? 8 juta. Buat dia 30, tapi dia lakukan sebaliknya. Kenapa? Karena dia dijamah Tuhan, mengalami belas kasihan Tuhan, dan itu transfer, maka dia akan melakukan hal yang di luar nalar. Dia memiliki belas kasihan, tahu Pak Timo sedang butuh, tahu pergumulan Pak Timo, dia memiliki belas kasihan itu, lalu dia berikan uang itu kepada saya. Pak, beli mobil. Dan jadilah Panther itu saudara. Untuk apa? Pelayanan. Supaya pelayanan di sini tertopang dan berjalan dengan baik. Berangkatlah dari belas kasihan saudara. Mungkin saudara sekarang melihat jemaat-jemaat yang sedang perlu belas kasihan Tuhan. Berkatalah, ini aku Tuhan, utuslah aku. Karena aku punya belas kasihan. Dan aku mau kenakan belas kasihan itu untuk menyelamatkan orang. Tidak menutup kemungkinan, hanya anak Tuhan. Orang dunia pun berprinsiplah seperti orang Samaria. Siapapun yang berat ditolong, milikilah belas kasihan dan tolonglah mereka. Haleluya saudara. Saya sama istri sedang belajar ini. Kalau bicara kebutuhan, kami lebih butuh. Tapi orang yang punya belas kasihan itu akan melakukan di luar nalar kita. Ketika kemarin kita pelayanan keluar, kami sedang butuh. Mobil saya itu perlu pajak. Sudah 2 tahun telat. Tapi karena duitnya selalu buat orang lain. Buat orang yang membutuhkan. Kemarin dapat berkat, saya mau perbaiki shockbreaker, saya mau perbaiki mesin itu. Tapi Tuhan berkata, berikan pada orang lain. Siapa Tuhan? Ketika saya sama istri melihat orang, muncullah belas kasihan. Dengan kedipan mata, istriku sudah tangkap. Kasihan. Kedipan mata saya kepada istri saya bukan kedipan cinta, tapi kedipan belas kasihan, connect daripada Tuhan. Kerjakan sesuatu untuk orang itu.
dan orang yang kami tolong itu merasa diberkati sekali. Sehingga dia mendapat belas kasihan Tuhan dan lepas dari penderitaannya dan kesusahannya. Haleluya saudara. Mau jadi alatnya Tuhan? Minta hati Yesus ada di hati kita. Sehingga kita menjadi belas kasihan. Bapa, karuniakan sebuah hati yang mengasihi-Mu lebih dari segalanya. Bapa, karuniakan sebuah hati yang menyembah-Mu dalam roh dan Sebelum saya tutup khotbah saya, saudara, ada satu ayat yang mengatakan begini, Roma 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Saudara, ketika saudara sedang melakukan sesuatu yang berdasarkan belas kasihan, orang lain gak ngerti. Orang lain gak bakal ngerti apa yang kita kerjakan. Tapi Allah yang di dalamnya ada kekayaan dan hikmat pengetahuan itu, Dia yang sedang mengerti apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan. Ketika belas kasihan itu diberikan kepada orang yang membutuhkan, yang sedang menderita, saudara sedang naik level, akan mengalami kebahagiaan, pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Saudara akan semakin terbang tinggi bersama Tuhan, menikmati pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Mari bangkit berdiri semuanya. Bapa, karuniakan sebuah hati. Bapa, karuniakan sebuah hati yang mengasihi-Mu lebih dari segalanya. Bapa, karuniakan sebuah hati yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Inilah hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Inilah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Sekali lagi, Bapa, karuniakan sebuah hati Tuhan. Bapa, karuniakan sebuah hati yang mengasihi-Mu lebih dari segalanya. Bapa, karuniakan sebuah hati yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Hancurkan Tuhan, hancurkan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Oh, haleluya.